Siapa yang nggak kenal sama Sherlock Holmes? Karakter konsulting detektif legendaris yang dibuat oleh Sir Arthur Conan Doyle. Buat yang belum tahu, karakter Sherlock Holmes pertama kali muncul ke publik pada tahun 1887 di sebuah novel yang berjudul A Study in Scarlet. Dalam petualangannya memecahkan kasus, Sherlock Holmes ditemani oleh seorang dokter bernama Watson. Kedua tokoh ini menjadi dua detektif yang paling terkenal di seluruh dunia, terbukti dengan berbagai adaptasi filmnya yang sukses. Tapi, kamu tahu nggak sih apa yang bikin karakter Sherlock ini spesial dibanding detektif yang lain? Nah, salah satu rahasia Sherlock adalah kemahirannya dalam berpikir analitis dan mengamati perubahan berbagai hal di sekitarnya. Contohnya, Sherlock bisa tahu gimana gaya hidup seseorang cuma dari penampilannya aja. Kemampuan untuk jadi seorang yang observan atau orang yang mahir dalam memperhatikan lingkungan sekitar kita itu penting banget loh, terutama pas kita udah beranjak dewasa. Di lingkungan kampus, kerja, ataupun sosial, kamu akan membutuhkan kemampuan ini bukan hanya untuk survive, tapi juga untuk sukses. Terus, bisa nggak sih kita jadi seorang observan kayak Sherlock, tapi in real life gitu? Jawabannya bisa kamu dapatkan di video kali ini. Jadi, tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan share dulu video ini. Setelah itu subscribe biar kamu nggak ketinggalan video baru dari Hutata. Aplikasi belajar Pahamify. Belajar mandiri menggunakan self-study yang terdiri dari berbagai fitur keren untuk membantu memahami konsep dalam belajar. Sudah siap menghadapi UTBK? Uji kemampuan dengan tryout Pahamify. Soalnya HOTS, ada analisa nilai, dan rasionalisasi kampus impian. Belajar bersama teman-teman menggunakan live class Pahamify. Komunitasnya suportif dan dibimbing langsung oleh tutor lulusan PTN terbaik. MIPI siap membantu mengerjakan soalmu. Tinggal foto, lalu muncul pembahasannya. Belajar makin paham dengan Pahamify. Sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang gimana cara jadi orang yang observan, kita perlu paham dulu definisi dari observasi. Observasi adalah proses pengamatan untuk mendapatkan informasi dari suatu sumber dengan metode-metode tertentu, seperti mencatat, merekam, menggunakan indera seperti mata, telinga, dan juga lidah, mengukur, dan sebagainya. Observasi bisa dilakukan untuk mendapatkan informasi kualitatif, yaitu informasi yang tidak bisa diukur, atau kuantitatif, yaitu yang bisa diukur dengan angka. Nah, dalam video kali ini, kita akan fokus pada observasi dengan menggunakan indera kita. Jadi, akan beda dengan observasi yang dilakukan di laboratorium. Setelah observasi, informasi yang kita dapatkan tentu perlu kita proses di dalam otak kita. Ada dua metode pemrosesan informasi yang akan kita bahas, yaitu penalaran deduktif dan juga penalaran induktif. Nah, kamu udah paham apa itu observasi. Terus gimana caranya biar bisa observasi kayak Sherlock Holmes? Kalau kamu nonton seri Sherlock produksi BBC yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch, kamu akan sering mendengar istilah deductive reasoning atau penalaran deduktif. Sebenarnya apa sih itu? Reasoning adalah metode untuk menalar input yang kita dapat dari realita untuk mendapatkan kesimpulan. Sedangkan penalaran deduktif adalah ketika kamu menarik kesimpulan yang bersifat spesifik dari pengetahuan tentang hal-hal yang sifatnya umum. Contohnya gini deh, misalkan ada dua pernyataan. Semua manusia pasti mati. Sherlock Holmes adalah manusia. Kesimpulannya, Sherlock Holmes pasti mati. Pernyataan pertama sifatnya umum karena ngomongin semua manusia aja, tanpa nama secara spesifik. Sedangkan pernyataan kedua sifatnya khusus karena ngomongin satu orang, yaitu Sherlock Holmes. Jika kedua pernyataan tadi bernilai benar, maka kesimpulan yang diambil juga pasti akan bernilai benar. Kesimpulan yang diambil akhirnya berasal dari informasi umum untuk menghasilkan informasi yang spesifik. Setelah mengetahui apa itu penalaran deduktif, kita akan masuk ke penalaran induktif. Penalaran induktif adalah ketika kita menarik kesimpulan yang umum dari pernyataan yang bersifat spesifik. Beda dengan penalaran deduktif, penalaran induktif sifatnya nggak bisa 100% pasti karena hanya berbentuk kemungkinan. Maka dari itu, kesimpulan yang dihasilkan bisa bersifat kuat ataupun lemah. Coba aku kasih contoh beberapa pernyataan. Watson bisa memberi pertolongan pertama.
Watson bisa mengobati luka. Watson bisa mendiagnosa penyakit. Kesimpulannya, Watson adalah seorang dokter. Kesimpulan yang didapatkan dari pernyataan di atas sifatnya masih kemungkinan berdasarkan pernyataan yang ada. Karena bukan hanya seorang dokter yang bisa melakukan hal tersebut, tapi juga perawat. Bisa jadi Watson hanya seorang perawat. Kesimpulan yang dibuat bersifat umum yang berasal dari informasi yang bersifat spesifik. Kesimpulan tadi masih tergolong lemah karena perlu langkah tambahan untuk menguatkannya. Satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan observasi lanjutan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa banget nih pakai 2 metode yang udah aku jelasin tadi. Misalnya, kamu harus masuk kuliah pagi. Akan tetapi, semalaman hujan sangat deras. Nah, dalam situasi seperti ini, kamu bisa melakukan penalaran deduktif, seperti berikut. Hujan yang deras mengakibatkan banjir, dan banjir menyebabkan kemacetan. Kesimpulannya, kalau hujan deras, udah pasti bikin macet. Nah, dari penalaran ini, kamu udah dapat kesimpulan bahwa ada banjir yang menyebabkan kemacetan. Berarti, kamu bisa terlambat masuk kuliah karena banjir tersebut. Selanjutnya, kamu bisa melakukan penalaran induktifnya. Berdasarkan pengalaman kamu sebelumnya, jika hujan deras, jalur busway terdampak banjir. Begitu juga rel kereta dan jalan tol. Karena ketiga jalur itu terdampak banjir, kamu menarik kesimpulan bahwa semua jalur transportasi darat terdampak banjir. Solusinya adalah kamu bisa mencari alternatif kendaraan yang bisa menerobos banjir, seperti motor trail atau bahkan sepeda biasa jika jaraknya memungkinkan. Solusi lainnya adalah yang sederhana, kamu bisa berangkat jauh lebih pagi atau meminta izin dosen untuk datang terlambat karena banjir. Intinya, dengan penalaran deduktif dan induktif ini, kamu bisa mengantisipasi keterlambatan masuk kuliah yang diakibatkan oleh banjir. Kamu jadi lebih sadar dengan kemungkinan pilihan lain yang tersedia di sekitar kamu. Selanjutnya, kamu jadi bisa tahu mana pilihan dan kemungkinan yang harus dieliminasi dan mana yang punya kemungkinan tinggi untuk bernilai benar berdasarkan informasi yang kamu dapatkan. Oke, jadi tadi kita udah bahas penalaran deduktif dan juga induktif. Dengan mempraktikkan 2 metode ini di kehidupan sehari-hari, kamu akan lebih bisa menjadi orang yang observan, lebih peka, dan juga bisa menganalisa apa yang terjadi di sekitar kamu. Dengan begitu, kamu udah satu langkah deh menjadi Sherlock Holmes. Selain melakukan observasi deduktif dan induktif, masih banyak kemampuan Sherlock yang bisa kamu pelajari nih, seperti hipotesis, mind palace, forensic science, dan juga logical reasoning. Makanya, pastiin like, share, dan subscribe biar update terus sama video Hutata. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, salaman!